Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Siapa yang layak menerima janji-janji Allah. Kalau seseorang memiliki obsesi menjadi orang kaya, memiliki rumah besar, apartemen mewah misalnya, maka ia akan berusaha untuk mendapatkan banyak uang. Seorang pelajar yang berambisi menjadi lulusan terbaik, ia akan berusaha untuk bisa lulus cum laude. Lalu, mengapa kita tidak berusaha untuk mendapat penilaian dari Allah sebagai berkenan? Betapa beruntungnya kalau kita bisa memiliki gairah ini. Satu hal, jangan mau dibodohi oleh diri sendiri dengan perkataan, "Saya tidak mungkin berkenan." Sebab gairah itu bisa kita bangkitkan. Itu tergantung kita. Tapi kalau kita sudah berpikir tidak bisa, kita terkunci dalam kebodohan. Saat ada godaan, kita akan menyerah dan kalah. Lalu kalau ditanya, jawaban kita masih proses. Bukan salah, memang kita harus melalui proses untuk menjadi berkenan. Tetapi ada kemajuan atau tidak? Kalau tidak ada kemajuan, harusnya kita tidak bisa tenang, damai, nyaman. Setiap hari kita harus membawa diri kita di hadapan Tuhan dan mempertanyakan apakah kita sudah berkenan atau belum. Kalau belum, cari tahu bagian mana yang Tuhan belum berkenan. Tuhan pasti kasih tahu. Lalu kita mulai lepaskan satu demi satu. Langkah ini penting. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia dan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus, kita belum memiliki predikat berkenan di hadapan Allah. Kita pasti menyesal. Roma 8 ayat 17 mengatakan, "Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris." Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kira-kira kalau karakter seseorang masih berantakan, apa layak ia disebut ahli waris yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Secara tidak langsung dalam kalimat dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, Tuhan berkehendak kita punya karakter moral serupa dengan Dia. Kita harus seimbang dengan Tuhan Yesus. Maka, kalau karakter kita masih berantakan, kita tidak akan bisa dimuliakan bersama dengan Kristus. Jujur, sedikit orang yang serius memikirkan hal ini. Untuk itu, kenali diri kita sendiri. Kira-kira apakah orang seperti kita
layak tidak menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus? Mari kita persoalkan. Ini penting sekali, lebih penting dari hal menikah, punya anak, memenuhi kebutuhan hidup seperti rumah, mobil, atau apapun. Ini lebih penting, yaitu bagaimana menjadi anak yang berkenan, yang layak menjadi ahli waris, yang menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Maka dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3, Paulus mengatakan kita adalah mempelai Kristus. Ini pun secara tidak langsung menunjukkan bahwa kita harus seimbang dengan Tuhan. Jadi masalahnya sekarang bagaimana kita bisa bertumbuh dewasa sehingga kita layak menjadi mempelai. Saat ini kita harus memiliki perasaan krisis, di mana jangan-jangan hari ini aku harus menghadap Tuhan. Jadi kita akan serius, bahkan serius sekali membenahi diri, menyelesaikan keadaan kita yang berantakan ini. Kalau dulu tidak seperti itu, karena kita merasa selalu masih ada waktu. Itulah cerobohnya kita. Padahal seandainya memang masih ada waktu, kalau kita selalu menunda, kita pun tidak pernah menjadi seperti yang Bapak rancangkan. Sementara tidak sedikit yang berkata bahwa dirinya rindu pulang ke surga. Tapi masalahnya, apakah sudah siap? Sudah berkenan? Sudah menyelesaikan tugasnya? Saudara, jangan berpikir kalau kita masih punya waktu panjang. Jangan. Lebih baik setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita gunakan untuk mengkoreksi diri, memeriksa diri, dan berubah. Maka kita tidak boleh memandang ada sesuatu yang bernilai tinggi kecuali Tuhan dan kerajaannya. Dengan demikian berarti kita adalah orang yang layak menerima janji-janji Allah dan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.